Ya, selanjutnya kita masuk ke kurban. Pengertian kurban. Ketika ditinjau dari bahasa, kurban berasal dari bahasa Arab qoroba yang artinya dekat atau mendekatkan. Sedangkan menurut istilah kurban artinya menyembelih binatang ternak yang telah memenuhi syarat pada hari yang ditentukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ingin berkurban, pastikan niat kita benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Kurban atau berkurban disebut juga udhiyah atau nama binatang ternak yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Perintah kurban ini berdasarkan kepada firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Dapat dilihat di buku kalian halaman 10. Ada pengertian kurban, hukum kurban. Hukum kurban menurut imam itu berbeda-beda. Situ yang saya tulis sunnah muakkad karena kita mengikuti Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, kurban itu sunnah muakkad, bukan wajib. Sedangkan menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Hambali melaksanakan ibadah kurban hukumnya bukan wajib tapi sunnah muakkad. Jadi menurut tiga imam, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambal, hukum berkurban itu bukan wajib tapi sunnah muakkad. Selanjutnya yang mengatakan wajib adalah Imam Hanafi. Situ berkurban menurut Imam Hanafi, beliau mewajibkan, selainnya tidak. Sejarah singkat perintah kurban. Penyembelihan kurban ini berkaitan dengan sejarah Nabi Ibrahim. Siapa yang pernah membaca kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ismail pasti tahu. Atau yang belum pernah baca kembali, cari kisahnya. Menerima Nabi Ibrahim kala itu menerima perintah dari Allah untuk menyembelih putra yang sangat dia cintai, yaitu Ismail. Perintah ini diterimanya lewat mimpi pada malam ke-8 bulan Zulhijjah. Jadi Nabi Ibrahim memutuskan untuk menerima setelah ditanya kepada anaknya Ismail. Nabi Ismail juga menerima dengan ikhlas. Maka tiba-tiba Allah, ketika Nabi Ismail sudah ditempatkan di pembaringan untuk pemotongan, Allah menggantikannya dengan seekor domba. Di sekolah akan disebut hari nahar, yang artinya hari penyembelihan. Selanjutnya waktu penyembelihan. Jadi waktu penyembelihan ini kapan tepatnya? Jadi waktu penyembelihan hewan kurban ini bisa pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ini dapat kita lihat pada keterangan Imam Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, artinya siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang menyembelih kurban sesudah sholat Idul Adha dan dua khutbah, maka sesungguhnya telah menyempurnakan ibadahnya dan telah menjalankan aturan Islam. Hadis riwayat Bukhari. Imam Ahmad juga meriwayatkan kullu ayyami tasriki zubhu, semua hari tasrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah adalah waktu yang tepat untuk menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya syarat ketentuan syarat binatang untuk berkurban. Pertama, ketentuan umur binatang kurban, domba. Jadi tidak sembarangan, tidak semua binatang yang tua itu bisa dikorbankan. Jadi domba musinah yang telah berumur 1 tahun atau lebih atau telah berganti gigi. Jadi tidak semua binatang yang terlalu kecil juga tidak, terlalu besar atau terlalu tua juga tidak bisa. Yang kedua, jad'ah, domba yang berumur 8 sampai 9 bulan atau belum masuk umur 1 tahun. 3, sapi atau kerbau telah berumur 2 tahun atau lebih yang sudah saniyah atau berganti gigi. Terakhir, unta telah berumur 5 tahun atau lebih yang sudah saniyah atau berganti gigi. Ya, terus cacat binatang kurban. Binatang kurban tidak boleh cacat sedikit pun. Ini perlu diperhatikan juga. Cacat binatang kurban menyebabkan tidak sah untuk berkurban. Ada 4 macam jenis cacat pada binatang yang tidak boleh dibuat kurban, yaitu
sakit mata atau buta, sakit-sakitan atau tidak sehat, pincang kakinya, dan terlalu kurus. Ini perlu diperhatikan, saudara-saudara. Selanjutnya, ketentuan jumlah binatang kurban. Jadi ada ketentuan ketika kita ingin berkurban. Yang pertama, seekor kambing berlaku untuk 1 orang, seekor sapi atau unta berlaku untuk 7 orang. Jadi kambing dan sapi itu ukurannya berbeda. Kalau kambing itu 1 ekor kambing untuk 1 orang, sedangkan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Hal ini dijelaskan oleh Imam Muslim, hadis yang dijelaskan oleh rawi Muslim dari Jabir berkata, kami telah menyembelih kurban bersama-sama Rasulullah SAW tahun Hudaybiyah, 1 ekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya, cara membagikan kurban dapat dilihat di layar monitor Anda. 1/3 untuk yang berkurban, 1/3 disedekahkan untuk fakir miskin, dan 1/3 lagi untuk dibagikan kepada kerabat atau orang yang membutuhkan. Imam Ahmad meriwayatkan dalam hadisnya, janganlah kamu menjual daging denda haji dan daging kurban, dan makanlah, sedekahkanlah dagingnya itu serta ambillah manfaat kulitnya, dan jangan engkau menjual kulitnya. Hadis riwayat Ahmad. Ada yang ketinggalan, hal yang disunahkan dalam berkurban. Di sini ada 4, bisa dilihat di buku LKS kalian halaman 13. Pertama, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW, membaca takbir, disembelih sendiri oleh orang yang berkurban. Yang terakhir, ketika menyembelih membaca doa sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW. Rasulullah juga menuntunkan doa lain yang dibacakan ketika menyembelih binatang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma minka wa ilaika udhiyatan fataqabbal minni. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Allah dari engkau dan engkau akan persembahkan, maka terimalah. Dapat dilihat pada halaman 14. Hikmahnya apa? Hikmahnya banyak. Hikmah bagi si kurban atau orang yang berkurban. Hikmah yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, merupakan bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rizki yang dilimpahkan. Yang ketiga, meningkatkan rasa setia kawan dan persaudaraan sesama manusia. Yang terakhir, membina keikhlasan dalam beramal. Selanjutnya, hikmah bagi penerima kurban. Yang pertama, meningkatkan kesetiakawanan sosial. Kedua, mempererat ukhuwah Islamiyah dan tali persaudaraan. Ketiga, sebagai contoh bagi masyarakat agar rela berkurban demi kebaikan. Sekian pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk akikah kita akan bahas untuk pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.